nama wazidna ilma. Oke, alhamdulillah setelah beberapa kali kita off ya, hiburan dan lain-lain. Nah, pada sore hari ini kita akan lanjutkan membaca kitab. Ini Al-Wujuh wan Nadhair. Pada pekan-pekan lalu kita sudah membahas sampai pada kata ahl, ya. Jadi ahlun itu bisa berarti penduduk, ya. Kemudian bisa berarti pembaca, bisa berarti pemilik, bisa berarti istri, kemudian keluarga, orang terpilih, gitu kan, kaum dan yang berhak. Seingat saya sampai situ dulu. Nah, sekarang kita akan lanjut pada kata ajal. Aula, sebelum ajal itu aula. Nah, aula ini punya beberapa makna ya. Yang pertama berarti semacam ancaman ya. Aula itu berarti ancaman, al-wa'id. Nah, itu contohnya pada kata aula laka fa'aula. Summa aula laka fa'aula. Ada di surat surat atau qauluhu subhanahu fi surati Muhammad, ya, ada di surat Muhammad. Itu ada kata aula laka fa'aula lahum, ya, fa'aula lahum maknanya adalah wa'idun min adabillah. Kemudian ada di surat Al-Qiyamah, aula laka fa'aula tsumma aula laka fa'aula. Nah, itu ayat yang berkaitan dengan Abu Jahal. Maknanya di situ adalah wa'idun laka ya Aba Jahlin ala wa'id. Jadi ini ancaman untuk Abu Jahal. Nah, jadi kata aula itu berarti wa'idun, ancaman. Nah, kemudian yang kedua, aula itu berarti lebih berhak. Aula itu kan asli artinya kan lebih utama kan. Nah, jadi misalnya ula atau awal itu kan pertama. Kalau aula itu berarti lebih utama gitu. Nah, itu bisa berarti ahak kok, yang lebih berhak. Qauluhu azza wa jalla fi suratil ahzab. Di surat Al-Ahzab, an-nabiyyu aula bil mu'minin. Jadi nabi itu lebih utama, lebih berhak atas orang-orang mukmin. Ya, maknanya ahakku bihifzi auladil mu'minin. Lebih berhak untuk menjaga anak-anak orang beriman min anfusihim ba'da mautih, ya. Jadi itu man mata wa taraka kallan fa ilayya au dainan fa alai. Ini berkaitan dengan Rasul itu kalau misalnya ada orang yang meninggal ya, terus kemudian dia sebatang kara gitu kan, meninggalkan hutang. Nah, maka itu baik meninggalkan hutang maupun punya waris gitu ya, punya harta waris, nah itu Rasul yang lebih berhak. Nah, kemudian wa kaqaulihi ta'ala wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd. Ya, ulul arham itu yang punya ikatan darah itu. Wa kaqaulihi ta'ala fi surati Maryam aula biha siliya ay ahaqqu biha bidukhulin nar. Nah, sekarang supaya ini kan potongan ya, nanti biar nampak kontekstualisasinya dalam ayat itu, maksudnya ini konteksnya apa sih gitu. Mari kita sama-sama buka. Jadi ayat yang artinya wa'id tadi gimana bisa kaitkan dengan cerita Abu Jahal misalnya,
atau terkait dengan kepemilikan orang yang meninggal yang dia tidak punya sanak saudara gitu, dia sebatang kara. Kemudian juga yang berhak masuk ke neraka. Nah, karena itu mari kita buka, mungkin Mbak Novi bisa dibukakan di sini tambah itunya ayatnya. Sambil kita baca barangkali ada tafsirnya di situ. Surat apa ya, teacher? Muhammad, Mbak. Muhammad itu sebelum Al-Fatih ya. Ya, Al-Fatih ayatnya 20, ayat 20. Nah, oke ini ayat 20. Wa yaqulul ladzina betul kan, Mbak? Di sini kok ayat 20 itu fa'aulalahum ya. Fa'aulalahum ini berkaitan wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat surah. Nah, mari kita baca kata fa'aulalahum ini apa namanya keterkaitannya dengan ini ayat betul ini. ya, teacher, ayat 20 ya. Betul, Mbak. Ya, udah betul. Ya. Nah, dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah atau tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka. Nah, di situ aula itu diartikan pantas gitu. Nah, sementara di wujuban nadhair ini diartikan bahwa aula itu adalah artinya wa'id min azabillah. Jadi ancaman dari azab Allah. Nah, coba sekarang bagaimana penjelasan dari tafsirnya? Pada ayat-ayat yang lalu disebutkan sikap orang munafik, ya orang kafir dan orang beriman ketika mendengar ayat-ayat Al-Qur'an tentang akidah, seperti keimanan kepada keesaan Allah, kebangkitan dan sebagainya. Pada ayat berikut disebutkan sikap mereka pada waktu mendengar ayat-ayat tentang perintah berjihad di jalan Allah. Orang-orang beriman selalu menunggu perintah berjihad, bahkan mereka ingin perintah itu dinyatakan dengan tegas. Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah yang kandungannya berisi tentang perintah jihad yang diturunkan agar kami mengamalkan dan mengikuti perintahnya, sedangkan bagi orang-orang munafik bila diturunkan ayat yang mewajibkan mereka berjihad, mereka bersikap ingkar dan penuh rasa takut. Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya, dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau wahai Nabi Muhammad melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit kemunafikan atau lemah imannya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan sehingga matanya terbelalak karena takut mati menimpa mereka. Tapi itu lebih pantas bagi mereka. Nah, maksudnya orang-orang munafik tadi itu lebih pantas mendapatkan ancaman itu tadi, ya. Catatan sebagian ulama memaknai fa'aulalahum dengan maka kecelakaanlah bagi mereka. Nah, maksudnya kecelakaan di sini yaitu tadi terkait dengan ancaman tadi ya. Ayat ini seakan-akan menyatakan orang yang demikian lebih baik mati daripada hidup tidak taat kepada perintah agama. Nah, jadi ini kata aula itu. Karena kalau kita kembali pada makna yang sebenarnya dari kata aula itu kan artinya lebih utama, bisa jadi lebih mulia gitu kan. Nah, kalau ini kita artikan letterlek orang-orang munafik lebih mulia, lebih utama daripada orang mukmin, maka kan kehilangan relevansinya gitu kan. Maka di sini aula di sini tidaklah diartikan lebih utama, tetapi artinya adalah lebih layak, lebih pantas mendapatkan hukuman, mendapatkan ancaman. Bahkan dari tafsir Kementerian Agama tadi ditafsirkan lebih baik dia
mati saja daripada hidup tetapi tidak menjalankan perintah agama, diantaranya adalah perintah untuk perang. Nah, oke, itu ya. Terus sekarang surah Qiyamah, Mbak Novi, bisa dibukakan di surat Al-Qiyamah ayatnya 34, 35. Al-Qiyamah itu sebelum apa sesudah surat Muhammad ya, teacher? Iya. Bentar, Mbak. Al-Qiyamah itu sebangsanya Al-Waqiah pada itu ya. Al-Qiyamah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah. Bangsa itu kita. Al-Qiyamah itu surat ke, saya tuh nggak hafal nomor surat itu. Hafal urutannya kadang. Ayat berapa, teacher? Ayatnya 34, 35, Mbak. Tiga empat tiga lima. Ada tafsir ringkasannya, Mbak. Nah, ini aula laka fa'aula, tumma aula laka fa'aula. Nah, jadi di situ kan diartikan celakalah kamu, maka celakalah kamu. Atas sikapnya yang buruk terhadap Allah dan sesama khususnya kepada keluarga, ayat ini menggambarkan kecaman yang diterima. Nah kan, itu tadi. Celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi, celakalah kamu, hai manusia durhaka. Maka celakalah, kalimat dalam ayat ini tertuju kepada setiap orang yang durhaka dan mengingkari keniscayaan kiamat. Nah, karena itu, Ibu-ibu sekalian, jadi inilah pentingnya kita baca al-wujuh wan nadzair itu. Karena kalau kita hanya mengandalkan terjemahan arti yang sesungguhnya tanpa melihat pada konteks ayat itu, ya, misalnya menjelaskan tentang apa, maka bisa terjadi kesalahan terjemah gitu ya. Nah, ya seperti itu tadi, aula itu dari awal, dari ula, misalnya di surat Al-Duha itu kan ada ayat yang berbunyi walal akhiratu khairun laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik daripada yang awal gitu. Nah, yang awal itu ya di dunia gitu. Nah, itu nanti kan jadi artinya bisa ula atau awal, aula itu tidak hanya mono arti ya, tidak hanya mono arti. Artinya tidak hanya satu. Nanti akan dilihat pada konteks kalimatnya. Oke, nah jadi nanti kalau misalnya kita akan mengkompilasi ya, kata aula itu yang pertama berarti wa'id. Wa'id itu adalah kecaman, ancaman artinya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, aula itu punya arti ahakku, lebih berhak. Nah, mari kita lihat di surat Al-Ahzab. Al-Ahzab itu sebelum Saba, Fatir, Yasin itu Mbak, sebelum Yasin. Nah, itu kita lihat di ayat 6 ya. Al-Ahzab ayat 6 itu nanti ada ayat yang berbunyi an-nabiyyu aula bil mu'minin.
Gimana nih tadi udah ketemu ya? Nah, baik kita baca nanti penjelasan tafsirnya ya. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirina illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dzalika fil kitabi mastura. Nah, nabi itu lebih utama, lebih berhak, ya kan? Nah, ini arti yang sesungguhnya dari aula itu artinya lebih utama, ya. Bagi orang-orang mukmin dibandingkan dari mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain, tadi saya bilang ulul arham tadi ya, lebih berhak mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin. Kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama, demikianlah telah tertulis dalam kitab Allah. Nah, tafsirnya apa? Usai membatalkan hukum anak angkat yang terkait dengan Nabi pada ayat sebelumnya, pada ayat ini Allah menegaskan bahwa kedudukan Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada sekadar bapak ya dari seseorang. Bahkan beliau lebih utama dibandingkan dari mereka sendiri sebab beliau selalu menginginkan kebaikan bagi umatnya dan berkat beliau pula mereka selamat dari kebinasaan. Dan adapun istri-istrinya secara hukum adalah seperti ibu-ibu mereka sendiri yang harus dimuliakan dan haram mereka nikahi jandanya. Begitupun hanya orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang satu sama lain lebih berhak untuk saling mewarisi sebagaimana tercantum di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin yang hanya diikat oleh hubungan keagamaan bukan kekerabatan, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik dengan berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga hartamu kepada saudara-saudaramu seagama. Demikianlah telah tertulis dalam kitab Allah. Nah, jadi ini tadi konteks ayat ini ya. Kan ayat itu ada istilahnya munasabah ya. Munasabatul ayat itu adalah ada keterkaitan antara ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya misalnya, Pak. Nah, ayat di surat Al-Ahzab ini memang salah satu pembahasannya adalah terkait dengan Rasul itu kan punya seorang budak ya yang bernama Zaid bin Harithah itu. Nah, Zaid bin Harithah ini dulunya adalah anak kecil gitu yang kalau tidak salah di ceritanya itu dia sedang ikut ibunya ziarah gitu ke suatu tempat, ziarah makam keluarga besarnya begitu ya, dia di suatu tempat. Nah, ketika itu terjadi semacam peperangan gitu, karena masyarakat dahulu itu kan memang kerjaannya suka perang antara satu suku dengan suku yang lain itu. Nanti suku yang terhormat, yang suku lebih besar, dia akan menindas pada suku-suku kecil gitu. Nah, ketika terjadi peperangan itu nanti pada akhirnya apa? Yang kalah harta warisnya, hartanya akan hartanya itu akan dirampas, kemudian perempuan dan anak-anaknya itu diculik, kan? Nah, maka Zaid bin Harithah bersama ibunya ini, apalagi dia berangkat tanpa ayahnya, kan? Tidak ada laki-laki yang mendampingi begitu, jadi ibunya diculik gitu, dan anak ini juga diculik. Nah, ketika anak ini diculik, nanti dia akan dilempar ke sana kemari. Mungkin dari kota apa gitu misalnya ya, dari satu kota ke kota lain. Karena waktu itu zaman dulu masih musim perbudakan. Jadi kalau ada
orang kalah perang, hartanya dirampas, kemudian perempuan dan anak-anaknya itu akan diculik dan kemudian dijadikan budak gitu. Nah, akhirnya Zaid bin Haritha ini kan dijual dari satu tangan ke tangan lain kan. Dan akhirnya dijadikan budak, kemudian sampai pada tangan Khadijah ya. Paman Khadijah dulu kalau tidak salah. Dari paman Khadijah, kemudian dihadiahkan ke Khadijah. Nah, oleh Khadijah dihadiahkan ke Rasulullah. Nah, karena misi utama ajaran Islam adalah kesetaraan, tidak ada lagi perbudakan, maka Rasulullah memperlakukan Zaid bin Harithah ini dengan sangat baik, tidak diperlakukan seperti budak yang asal disuruh, asal bisa disiksa, bisa diapa-apakan kan. Nah, Rasulullah memperlakukan Zaid bin Harithah ini dengan sangat baik. Akhirnya dia lebih lengket dengan Rasulullah. Bahkan suatu saat ketika ayah Zaid bin Harithah, ya berarti namanya Harithah kan ayahnya itu, ketika mendengar di mana keberadaan Zaid bin Harithah yang dilempar-lempar dari satu tempat ke tempat lain itu. Jadi dulu di Mekah itu ada namanya pasar budak, ya namanya pasar ukad. Itu memang untuk jual beli budak. Jadi anak-anak yang itu tadi kalah perang, terus akhirnya ditawan, dilempar satu ke tempat lain. Nah, itu ada satu pasar yang untuk jual beli budak itu. Nah, suatu saat dia mendengar di mana anaknya berada, si Zaid ini. Maka si Harithah dia berangkatlah ke Mekah untuk mencari, ya. Akhirnya didapatkan informasi bahwa Muhammad yang mengasuh anaknya itu. Nah, kemudian si Harithah ini bertanya ingin mengajak Zaid untuk kembali ke kampung halamannya. Nah, tapi Zaid tidak mau, ya. Jadi Rasulullah menjawab, coba kamu tanyakan pada Zaid, dia apakah ingin tetap bersama saya atau mau pulang bersamamu, ya Harithah. Kalau dia ingin pulang, ya silahkan dibawa pulang. Tapi kalau dia lebih merasa nyaman dengan saya di sini, ya jangan dipaksa gitu. Nah, ternyata Zaid memilih untuk bersama Rasulullah. Nah, karena lama bersama Rasulullah, ya Zaid ini, maka kemudian akhirnya orang beranggapan bahwa Zaid ini bukan lagi bin Harithah, tapi Zaid bin Muhammad. Karena kan kemudian diangkat menjadi anaknya kan. Nah, jadi Zaid bin Muhammad, lalu kemudian ditegur. Ya, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Jadi bukanlah Muhammad itu adalah ayah dari seorang lelaki di antara kalian. Jadi dia tidak boleh menisbahkan anak pada keluarga angkatnya. Jadi Zaid ini tidak bisa dijadikan Zaid bin Muhammad, itu tidak boleh. Jadi tetap nasab keluarganya itu kembali ke ayahnya Zaid bin Harithah itu tadi. Gitu. Nah, maka ayat ini tadi juga mengatakan dalam soal waris berarti yang lebih berhak adalah saudara sedarahnya, ya. Jadi keluarga yang masih punya ikatan darah. Karena kalau kita membaca sejarah itu dulu kan ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah dengan para sahabat itu kan akhirnya dipersaudarakan kan antara Muhajirin dan Ansor itu. Jadi misalnya misalnya Zaid bin Thabit gitu kan, itu nanti disaudarakan dengan siapa yang orang Madinah, siapa lagi, saya nggak ingat semua sih nama-nama itu. Tapi, nah itu kan ketika dipersaudarakan oleh Rasulullah itu, bisa jadi kan mungkin mereka bisa sampai beranggapan bahwa dalam hal pewarisan, kepemilikan atau ke harta bendaan itu
mungkin mereka akan berikan begitu kan. Nah, tetapi di sini dijelaskan bahwa untuk kewarisan soal harta itu tetap pada garis hubungan darah. Nah, adapun misalnya ingin membagikan waris itu kepada orang lain, maka harus dengan jalan kalau tadi disebutkan di situ wasiat, harus diwasiatkan. Jadi misalnya maaf Mbak Novi dan Mbak Rinda itu kan nggak ada hubungan darah. Mungkin karena saking dekatnya Mbak Novi ingin memberikan warisan kepada Mbak Rinda. Nah itu tidak bisa diberikan semuanya. Jadi waris harus tetap ikut ayat tentang waris. Nah nanti kalau Mbak Novi ingin memberikan kepada Mbak Rinda, maka dengan cara wasiat. Nah, wasiat itu tidak lebih dari sepertiga ya, tidak lebih dari sepertiga harta yang akan diwariskan itu. Harta milik si kan waris itu kan setelah meninggal kan, setelah meninggal baru bisa dibagi waris. Nah, itu penjelasan dari kata an-nabiyyu aula bil mu'minin, kemudian wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'd. Tadi. Oke. Nah, sekarang gimana Mbak Novi, kita lanjutkan apa dua ini saja? Kita lanjutkan ke al-ajal, ya. Nah, ini lanjut pada kosakata berikutnya, itu ada kata al-ajal. Misalnya ada ayat yang cukup populer, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu ayat tentang bahwa kematian itu tidak bisa diajukan dan tidak bisa di. Oke, nah sekarang kita melihat ajal itu apa sih artinya gitu dalam ayat Quran ya. Ajal itu punya arti maut ya, kematian, atau asyartu wal waqt, jadi waktu. Kemudian ajal juga punya arti al-halak, kebinasaan. Lalu bisa berarti juga al-iddah. Iddah itu ya, bisa juga berarti al-adab. Nah, mari kita baca yang pertama, fawajhun minha al-ajalu bimakna al-maut. Qala Allah Ta'ala fi suratil munafiqun walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, yakni mautuha. Nadhiruha fi suratil an'am thumma qada ajalan wa ajalun musamman indahu. Nah, jadi ajal yang berarti mati, kematian ya, itu contohnya ada di surat Al-Munafiqun. Walan yuakhirallahu nafsan, dan Allah tidak akan menunda ya atau mengakhirkan jiwa ketika telah datang kematiannya. Nah, ini juga ada ayat tsumma qada ajalan wa ajalun musamman. Nah, kemudian wajah yang kedua, arti yang kedua dari kata ajal itu al-waqtu. Ya, jadi waktu. Oke. Di surat Al-Qasas, ayyumal ajalaini qadaitu, yakni al-waqtaini wa yuqalu asyartain. Ini ayat konteksnya berkaitan dengan cerita siapa itu? Musa ya. Nabi Musa ketika berada di kampung Madian, kan dikisahkan itu Nabi Musa membunuh seorang lelaki Mesir kan, akhirnya kemudian jadi buron kira-kira begitu, lalu melarikan diri ke kampung Madian. Nah, ketika di Madian itu lalu bertemu dengan dua gadis putrinya Nabi Shalih. Nah, lalu Nabi Musa dijodohkan dengan kok Shalih sih Syuaib ya, dijodohkan dengan salah satu putri Nabi Syuaib. Nah, itu kemudian kan ada tenggat waktu untuk bekerja di rumah Nabi Syuaib itu. Nah, di situ ada kata ayyamal ajalaini qadaitu. Untuk lebih jelasnya mungkin Mbak Novi bisa bukakan, Mbak, di surat Al-Qasas. Ayatnya 28 ya. Al-Qasas itu setelah An-Naml, sebelum Al-Ankabut.
Ya, Al-Qasas ayatnya 28. Nah, ini kan. Nah, ini perlu kita lihat ayat-ayat atasnya dulu supaya kita bisa memahami kata ayamal ajalaini qadaitu fala udwan. Coba ayat sebelumnya Mbak Novi digeser ke atas. Nah, jadi ini kan cerita tentang karena Nabi Musa ini sudah menolong dua gadis, yaitu putrinya Nabi Syuaib ketika sedang menambatkan binatang ternaknya ya. Nah, kemudian Musa menolong, lalu Musa diajak untuk ketemu ayahnya. Nah, sama ayahnya mau dinikahkan. Nah, ini qala ini uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta ashran famin indik wa ma uridu an asyqa alaik satajiduni insyaallah minas salihin. Nah, jadi dia Syekh Madian ini yang dalam beberapa riwayat disebutkan itu adalah Nabi Syuaib. Itu berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Nah, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Nah, jadi ini sang ayah memahami kekaguman anak perempuannya terhadap Musa, dan memang orang seperti Musa lah yang didambakan setiap perempuan untuk menjadi suami. Dengan tanpa segan dia berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini yang telah engkau lihat dan kenal sejak di tempat sumber air. Ya, sejak tempat sumber air. Nah, pernikahan itu dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun dan jika engkau sempurnakan dan 8 tahun itu menjadi 10 tahun secara sukarela, maka itu adalah suatu kebaikan darimu, bukan sebuah kewajiban yang mengikat. Dan kendati itu adalah usulan dariku, tetapi ketahuilah bahwa aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Aku akan selalu berusaha menjadi orang yang menepati janji. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Nah, ini terus kemudian ayat berikutnya. Nah, ke yang berikutnya tadi Mbak Nov. Jadi ayamal ajalain itu tadi. Waktu yang ditentukan itu maknanya adalah antara 8 tahun atau 10 tahun. Nah, ini qala dzalika baini wa bainak ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai wallahu ala ma naqul wakil. Nah, lalu Musa menjawab, itu perjanjian antara aku dan engkau yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu. Nah, jadi ajal di sini artinya adalah waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan atau tambahan atas diriku lagi. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Nah, setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Musa menerima usulan tersebut dan dia berkata itu adalah perjanjian yang adil antara aku dan engkau. Adapun alternatif waktu yang engkau berikan, aku belum bisa memastikannya sekarang. Tetapi pada prinsipnya yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan. Maka setelah itu tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Nah, jadi kalau misalnya ajal ini diartikan kematian kan nggak nyambung kan? Nah, jadi itu tadi lihat pada konteks kalimat, konteks ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya. Nah, sama-sama kata ajal tetapi artinya tidak bisa disamakan. Kalau ajal yang di surat Al-Munafikun tadi artinya adalah kematian. Nah, ini yang berkaitan dengan cerita Nabi Soleh ini, ajal di sini tidak artinya kematian, tetapi artinya adalah waktu. Oke, kita lanjut berikutnya. Deadline apa itu Mbak Twin? Deadline-nya si Musa tadi Kak?
Oke. Maksudnya ajal itu bisa diartikan deadline gitu ya, boleh. Nah, ya, tapi artinya tidak kematian tadi. Oke. Asyartaini. Ini bisa diartikan syarat juga ini. Kalau lihat di ini. Nah, sekarang yang ketiga, ajal itu berarti al-halak. Halak itu kebinasaan. Qauluhu azza wa jalla fi suratil A'raf wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum, yakni halakuhum. Mari kita buka Mbak Novi surat Al-A'raf. Surat ke-7 ayatnya ayat 185. Halo, Mbak Novi masih di situ kah? Iya nih teacher, udah kelihatan teacher. Oke, Mbak. Nggak khawatirnya apa ini. Ini sudah terlihat teacher? Oke, sudah Mbak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ya. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Awalam yanzuru, apakah kamu tidak memperhatikan, melihat fi malakutis samawat, pada kerajaan langit wal ardi dan bumi, wa ma khalaqallah, dan apa yang Allah ciptakan, min syai'in, dari sesuatu, ya wa an asa, dan asa itu bisa jadi atau kemungkinan gitu, ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum. Nah, bisa jadi ciptaan Allah itu tadi sudah dekat kebinasaannya, ya. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percaya? Nah, jadi ini tafsirnya ini cukup membantu kita ya. Mereka sungguh telah mendustakan Nabi Muhammad yang mengajak mereka untuk mengisahkan Allah. Kini Allah mengajak mereka untuk memperhatikan alam raya dengan firman-Nya, dan apakah mereka juga buta sehingga tidak memperhatikan dan mengambil pelajaran dari apa yang terbentang pada kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah, yang semuanya menunjuki keesaan, keagungan, dan kekuasaannya. Dan apakah mereka juga tidak melihat dan memikirkan dengan rasa takut tentang kemungkinan telah dekatnya waktu kebinasaan mereka. Mereka tidak berpikir bahwa ajal mereka sebenarnya sudah dekat atau paling tidak sudah semakin dekat, sehingga mereka cepat-cepat merenungi dan mencari kebenaran sebelum ajal mereka tiba. Jika Al-Quran tidak juga membuat mereka percaya, lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percayai? Nah, jadi di sini ajal bisa diartikan kebinasaan, karena ini konteksnya bukan hanya kematian seseorang gitu ya, tapi kan pada ciptaan kerajaan langit dan bumi tadi, sehingga ajal di situ diartikannya kebinasaan. Jadi manusia juga meninggal, mati, maka dia akan binasa. Lalu semua ciptaan Allah juga nanti tidak ada yang bakok kecuali Allah. Jadi semua fana. Nah, oke, begitu. Baik, sekarang masih berapa berarti ini tadi? Oke. Masih. Ini ada 4 ya teacher ya? Gimana Mbak? Artinya ada 4 ya, halak, terus ini. Ada 5 Mbak. Ada? Ada 5. Oh, 5. Maut, waktu, halak, nanti iddah, masa iddah itu loh, masa iddah perempuan yang dicerai atau yang suaminya meninggal, kan itu ada masa iddahnya kan. Nah, al-ajalu di sini artinya al-iddah. Qauluhu ta'ala fi surah At-Talaq. Fa idza balaghna ajalahunna.
ay iddatuhunna wa kaqoulihi ta'ala fi suratil Baqarah wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna. Nah, ini kan ajal kan di sini nggak bisa diartikan mati toh. Jadi karena berkaitan dengan perceraian. Jadi jika kalian menceraikan istri-istri kalian, maka sampaikanlah pada ajalnya. Nah, ajal di sini tidak diartikan kematian, tetapi pada iddahnya. Gitu. Nah, sekarang untuk lebih ini mari kita buka surat di saat tolak atau surat Al-Baqarah boleh. Ayatnya 2 ya. Tolak ayat 2, Mbak. Oke, udah ketemu ya, Mbak? Ya, ini di share sudah. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza balaghna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin wa ashhidu dzawai adlin minkum wa aqimus syahadata lillah. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, wa may yattaqillaha, barang siapa bertakwa kepada Allah yaj'al lahu makhraja, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Nah, tafsirnya maka apabila mereka, para istri yang dijatuh talak telah mendekati akhir masa iddahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik guna mempertahankan ikatan perkawinan. Nah, jadi di sini ajal itu artinya adalah iddah tadi. Oke, sekarang yang kelima. Yang kelima, ajal itu berarti ya ajal. Ajal artinya azab. Qaluhu ta'ala fi surati Nuh, inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar. Yakni inna azaballahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Oke, jadi ajal di sini artinya adalah azab. Baik, mari kita konklusikan lagi. Jadi materi kita hari ini kita belajar, kita membahas kata aula dan kata ajal. Aula itu bisa berarti ancaman, wa'id, bisa berarti ahakku, lebih berhak. Ya. Nah, kemudian ajal itu punya 5 arti. Yang pertama adalah kematian, yang kedua waktu, yang ketiga kebinasaan, yang keempat itu tadi iddah ya. Yang kelima adalah azab. Oke, nah contoh-contohnya apa? Misalnya tadi aula laka fa'aula tadi ya ada di surat Al-Qiyamah ya. Kemudian ada di surat Al-Ahzab yang berkaitan dengan Rasul itu lebih berhak daripada pada orang-orang yang beriman. Nah, ini keterkaitan ayat ini adalah kisah tentang Zaid bin Harithah, budak atau yang kemudian diangkat menjadi anak angkat Rasulullah. Ya, nah di ayat itu juga dijelaskan bahwa dalam hal waris mewarisi itu yang berhak adalah keluarga
yang punya pertalian darah. Gitu. Nah, kemudian kata ajal itu punya 5 arti. Tadi contohnya di mana saja, misalnya ajal yang berarti kematian, bisa kita lihat di surat Al-Munafiqun, ya, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kemudian yang kedua yang berarti ajal yang berarti waktu, itu cerita tentang Nabi Musa, ya, menyelesaikan apa itu tadi, perjanjian dengan Nabi Syuaib, calon mertuanya, ya, untuk bekerja di situ 8 tahun atau digenapkan 10 tahun. Nah, jadi ajal di situ artinya adalah waktu. Kemudian yang ketiga, ajal itu berarti halak kebinasaan, ya, berkaitan dengan ciptaan Allah itu nanti semua akan binasa. Lalu yang keempat, ajal berarti iddah. Ini ayat yang berkaitan dengan perceraian. Maka kalau ada kata ajal yang konteks kalimatnya itu adalah perceraian, maka ajal di situ artinya adalah iddah. Nah, kemudian yang kelima, ajal itu bisa berarti azab. Sebagaimana di surat Nuh disebutkan, ajal Allah atau azab Allah itu jika datang maka tidak akan ditunda. Begitu. Nah, gimana Mbak Novi? Apa ada yang mau mencoba resum? Kalau tidak, mungkin kita akhiri lebih cepat, enggak apa-apa ya. Sampai sini dulu. Kalau kapan-kapan kita Kalau contohnya tadi saya belum sempat ini si teacher, cuma meresume ininya aja artinya. Gimana Mbak Nov? Iya, saya cuma menyatat artinya aja sih teacher, tadi al-aula ancaman dan lebih berhak, kemudian al-ajal maut, waktu, kebinasaan, al-iddah dengan azab. Tapi contohnya belum saya tulis. Oh iya, misalnya nanti mau ini biar Mbak Novi lebih ingat juga. Maksudnya misalnya mau diresum dengan bahasa sendiri terkait dengan tadi Mbak ya. Karena misalnya contohnya itu tadi ada di surat apa, kemudian kita juga paham konteks penjelasan ayatnya itu tadi. Ya, jadi dicantumkan ini juga ya, teacher. Apa kalimatnya yang ada di dalam ayat itu ya, teacher. Jadi itu tadi kan Mbak, dengan kata yang sama ternyata begitu dia punya banyak arti ya. Sebentar Mbak. Nah, jadi kalau misalnya kita berdiskusi ya Mbak, ya misalnya dialog tanya jawab terkait dengan penjelasan makna atau tafsir dari ayat-ayat Quran. Nah, misalnya saya nanya ke Mbak Novi, ayat yang ada kata ajal yang artinya adalah waktu, itu ada di kisah apa misalnya? Kalau misalnya nggak inget detail suratnya misalnya atau bunyi ayatnya, ya paling nggak kan sudah bisa menjelaskan ya Mbak. Nah, misalnya itu tadi. Jadi ajal yang artinya waktu itu di mana contohnya dalam Quran? Mungkin bisa dijelaskan Mbak Novi, Mbak Rinda, siapa? Biar ini tadi emang masuk gitu materi ini. Atau Bu Eti mau ikut komen Bu? Kan Bu Eti mengikuti ini tadi ya. Kan ajal itu punya arti mati ya, kematian, waktu, kebinasaan, lalu masa iddah dan azab. Nah, kalau ajal itu yang artinya waktu, itu dicontoh apa? Itu. Dicontoh yang mana? Pakai bahasa sendiri enggak apa-apa, maksudnya
Barangkali kan yang ditangkap dari materi itu tadi. Di surat apa ya? Saya kok lupa ininya. Ya nggak apa-apa, nggak ingat ayatnya. Barangkali Bu Eti bisa menjelaskan gitu Bu dari yang tadi diterima materi Ya, itu tadi. kata ajal dalam Al-Quran atau bahasa Arab itu berarti banyak ya. Di antaranya ya itu tadi batas waktu, terus diartikan itu iddah itu bagi wanita yang meninggal atau bercerai, juga waktu meninggal, wafat ya. Ya. Ya, intinya adalah batas yang berhubungan dengan waktu gitu ya sepertinya. Iya Bu. Jadi bisa batas waktu. Kalau tadi kata Mbak Rinda kan deadline kontrak gitu. Ya, berarti untuk menerjemahkan itu harus dilihat konteksnya ya, kalimatnya itu apa yang sesudah dan sebelumnya itu tidak bisa langsung diartikan. Bahwa kalau umumnya ajal kan meninggal gitu aja, tahunya secara awan. Iya. Ternyata ini pengayaan untuk tahu bahasa Arab kosakata yang ternyata ada seperti kalau di bahasa Indonesia kan sinonim mungkin ya. Betul Bu. Jadi memang sih. Iya ya, alhamdulillah. Tapi saya lupa ayat-ayatnya tadi, nggak terlalu dicatat. Ya enggak apa-apa Bu. Yang jelas itu tadi kan kisahnya Nabi Musa itu waktu mau menikahi putranya Nabi Syuaib. Itu tadi batas waktu untuk bekerja pada beliau sebagai mahar gitu ya. Batas waktu itu yang saya ingat itu. Nggih Bu, terima kasih. Jadi sampai ya informasinya bahwa ajal. Surat Tuhan mungkin ya. Nggih Bu. Kita tentang Nabi Musa yang cukup lengkap itu ya banyak soalnya ya di Quran itu tentang Nabi Musa itu kan banyak sekali. Banyak Al-Baqarah. Di Al-Baqarah ada, di Al-Qasas ada, di hampir di semua surat ada. Itu ada cerita tentang Nabi Musa dengan periodisasi perjalanannya lah ya. Ada Nabi Musa. Kisahnya ya Nabi Musa itu di Al-Quran. Ya, banyak sekali buku yang. Jadi kalau di Al-Baqarah itu kan yang berkaitan dengan ketika kaumnya minta tersesat di padang Tih. Ya, jadi kaumnya Nabi Musa itu kan dikisahkan dia tersesat di bumi, di salah satu belahan bumi yang sampai 40 tahun cuma muter-muter aja di situ. Ya, nah kemudian nanti ada peristiwa-peristiwa apa mereka minta kaumnya Nabi Musa itu minta didatangkan makanan, ya, karena kan cuma muter-muter di situ nggak bisa keluar area itu kan. Nah akhirnya sama Allah dikasih wadollalna alaikumul ghamam, ya, di perlindungan dari awan. Kemudian didatangkan makanan manna wassalwa. Manna itu kalau artinya lihat diterjemah itu manna itu semacam mungkin entahnya tumbuhan tetapi rasanya manis itu. Nah, kemudian salwa itu burung yang semacam dipanggang gitu. Nah, lalu nanti ada lagi peristiwa Nabi Musa di mana ada seorang kaya meninggal yang tidak diketahui siapa pembunuhnya. Ternyata pembunuhnya adalah keponakannya sendiri. Maka karena Bani Israel ini kasak kusuk siapa ini yang membunuh. Jadi yang menuduh itu yang membunuh sendiri, yang membunuh itu menuduh orang lain membunuh pamannya. Padahal dia sendiri yang membunuh karena menginginkan harta warisan pamannya tadi. Nah, maka kemudian diperintahkan ya. Nanti bisa dicek di surat Al-Baqarah yang innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah.
diperintahkan untuk menyembelih sapi betina itu. Nah, lalu Bani Israel bertanya, sapinya gimana? Yang muda atau yang tua? Terus warnanya apa? Terus yang gimana lagi? Pokoknya banyak pertanyaan. Nah, itu kan ada episode cerita Nabi Musa itu ya. Nah, tapi kalau yang di surat Al-Qasas ini lebih pada kehidupan Nabi Musa secara runut kalau misalnya kita baca ya. Itu di surat Al-Qasas awal itu kan dijelaskan tentang ketika ibunya hamil Nabi Musa, lalu Firaun membuat peraturan akan dibunuh siapa yang punya anak laki-laki, kemudian ibunya Musa kan gelisah ya, akhirnya ketika melahirkan dihanyutkan di Sungai Nil ya, kemudian nanti ditemukan oleh keluarga Firaun, akhirnya diasuh dalam keluarga istana, lalu nanti sudah menginjak dewasa Nabi Musa itu tadi membunuh orang Mesir ya, kemudian jadi buron, akhirnya melarikan diri sampai ke kampung Madian. Nah, itu kisah kehidupan Nabi Musa. Nah, nanti ada di episode lain misalnya Nabi Musa bertemu Nabi Khidir. Nah, itu ada di surat Al-Kahfi yang hari Jumat kita baca ya. Surat Al-Kahfi itu ayat 60 sampai 82 bercerita tentang Nabi Musa bertemu Nabi Khidir dan lain sebagainya. Nah, yang terkait dengan ajal yang tadi deadline kontrak tadi itu ada di surat Al-Qasas. Oke, nah mungkin sampai sini dulu Ibu-ibu sekalian. Semoga menjadi informasi dan ilmu yang manfaat untuk saya dan Ibu sekalian. Apabila ada kebenaran itu semata dari Allah, apabila ada kekhilafan dan kekurangan saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nuwun Mbak Novi. Waalaikumsalam. Terus Bu Lila.